Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah kita bertemu di sini untuk sama-sama menuntut ilmu. Kita sekarang berpuasa. Puasa ini untuk menanamkan kedisiplinan bagi kita semua. Kedisiplinan ini diajarkan dan diberikan dan diteladani oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam ibadah puasa. Ayat yang sering kita baca yaitu surah Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat selanjutnya itu walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jadi target utama untuk kita menjadi takwa dan paling tinggi tingkatannya adalah kita bersyukur. Cara kita bersyukur ini adalah dengan salah satunya adalah disiplin. Disiplin ini dengan usaha. Tradisi kita yang paling biasa kita lakukan adalah kedisiplinan kita biasanya untuk menunggu waktu berbuka. Jadi kita disiplin untuk berbuka puasa dan kita mentakhir untuk kita makan sahur. Tapi dengan kedisiplinan ini kita diajarkan, diteladani oleh para guru-guru kita. Para tuan guru kita, para kiai kita itu cenderung ya dan bahkan lebih disiplin pada waktu puasa. Saya contohkan, ada di sini kita di Lombok itu dikenal dengan Tuan Guru Bengkel, yaitu Tuan Guru Muhammad Saleh Hambali Bengkel. Beliau sangat produktif dan hampir saya katakan semua karya beliau itu ditulis di waktu bulan puasa atau ditulis ulang kitab-kitab beliau itu. Penelitian saya membuktikan hal itu. Ada beberapa khatib yang mengutarakan kepada saya, mengungkapkan bahwasanya Tuan Guru Bengkel di akhir atau 10 akhir bulan puasa itu memanggilnya, dan itu jam-jam waktu tahajud, sholat tahajud. Setelah sholat tahajud beliau memanggil khatibnya, kemudian memintanya untuk menukil atau menyalin atau menulis kitabnya. Ini menandakan produktivitas. Ada salah seorang tuan guru kita yang masih hidup sekarang, yaitu Tuan Guru Bagu ya, Tuan Guru lalu Muhammad Tun Mudhi Badaruddin. Beliau mempunyai ayah namanya Tuan Guru Badaruddin. Tuan Guru Badaruddin ini dikenal beliau itu di masa tuanya itu sampai akhir hayatnya itu menghatamkan Al-Quran itu 1 minggu sekali. Bahkan lebih kalau waktu bulan puasa. Dilanjutkan oleh beliau sendiri, Tuan Guru Bagu sekarang sudah beberapa tahun terakhir ini beliau menghatamkan Al-Quran 1 minggu sekali. Dan beliau di akhir biasanya di waktu puasa juga menambah jumlah khatam Al-Qurannya. Nah, tradisi-tradisi ini oleh guru-guru kita diajarkan kepada kita juga, para santri kita yang paling tidak mendisiplinkan diri untuk kita khatam Al-Quran 1 kali dalam sebulan, yaitu waktu bulan puasa itu. Dengan adanya ibadah sholat tarawih, selanjutnya sholat witir dan lainnya itu menambah kedisiplinan kita untuk kita beribadah. Di samping juga maksudnya dengan tahajud, dengan sholat-sholat sunnah, dengan menambah produktivitas kita di puasa itu, menambah kekuatan kita, dilipat gandakan pahala kita dan membuat kita disiplin. Nah, tradisi-tradisi ini yang harus kita jaga, kita kuatkan untuk kita teladani oleh generasi muda kita sekarang. Untuk kita sampai pada level takwa yang diinginkan oleh puasa, dan level yang paling tinggi itu bersyukur. Bersyukur kita punya waktu. Bersyukur kita punya kenikmatan yang harus kita syukuri. Betapa lemahnya kita dengan kita tidak makan saja lapar kita. Nah, sehingga di awal puasa atau di waktu berbuka puasa betapa nikmatnya kita menunggu saat berbuka puasa. Jadi sederhana Allah memberikan kebahagiaan kepada kita, yaitu lis-shaimi farhatani, farhatun inda liqa'i rabbih wa farhatun inda iftarihi. 2 kebahagiaan seorang yang berpuasa, yaitu ketika bertemu Tuhannya Allah, yaitu waktu salatnya, kemudian membaca Al-Quran dan segalanya ibadah yang lainnya, kemudian waktu dia berbuka. Jadi betapa lemahnya manusia dan betapa sederhananya Allah membuat kebahagiaan itu untuk orang-orang yang berpuasa, yaitu dengan bahagia
ketika bertemu makanan. Itu sebabnya apapun itu kita bersyukur. Dengan adanya puasa ini mendisiplinkan kita, kemudian dengan adanya waktu-waktu tertentu, waktu-waktu sholat, itu menambah kedisiplinan kita untuk kita selalu menghargai waktu. Waktu itu akan berlalu begitu saja, tidak pernah menunggu kita apapun itu, kita sakitkah, bahagiakah, sehatkah atau apa, waktu terus jalan, berlalu. Itu sebabnya waktu ini harus kita gunakan semaksimal mungkin. Banyak filosof yang menyatakan, atau kita kalau tidak salah dalam surah Ar-Rahman juga disebutkan, kulla yaumin huwa fi sya'an, bahwasanya Allah itu sangat sibuk. Setiap hari itu mempunyai urusannya sendiri. Sehingga banyak kita itu menerjemahkan dengan kita mengatakan, maaf, Allah lagi sibuk gitu. Jadi Allah saja sibuk, bagaimana dengan kita? Jadi kita harus lebih sibuk diri kita dengan usaha-usaha yang harus kita lakukan untuk ibadah. Karena apapun itu adalah kita hanya dituntut untuk proses. Allah yang menentukan kita, surga kita, neraka kita, kebahagiaan kita dan segalanya. Kita serahkan kepada Allah. Kita jalani proses ini, kita nikmati, kita syukuri. Itu adalah, semua adalah dari nikmat Allah. Dan tujuan kita adalah dengan kedisiplinan ini, sekali lagi kita mengisi waktu-waktu itu untuk dengan hal-hal yang positif, bertemu dengan Allah, dengan sholat, dengan puasa, dengan membaca Al-Quran. Dan kita serahkan diri kita, usaha, kemudian kita sampai pada derajat takwa dan bersyukur. Itu kesederhanaan kedisiplinan yang diajarkan oleh Allah melalui para nabi dan para ulama untuk kita dapat teladani. Terima kasih banyak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.